Halo, nama saya Jones Nawa dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan menceritakan teks hikayat Jakarta. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Randa. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jakataru. Jakataru pun tumbuh beranjak dewasa. Jakatarup menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari, ibunya menyuruh Jakatarup untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari, Mbok Randa jatuh sakit dan hembuskan nafas terakhirnya. Jakatarup merasa sangat sedih. Sejak kematian Mbok Randa, Jakatarup jadi sering melamun. Kini sawahnya tertinggal terbengkalai. Sia-sia aku bekerja, untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jakatarup. Suatu malam, Jakatarup bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dan dari pagi sampai siang hari ia berjalan. Namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, pensil pun tidak ada. Suatu ketika ia melewati telaga dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik tengah bermain air, bercanda, dan bersukaria. Jakatarup sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Jakatarup merasa terpikat oleh 7 bidadari itu. Akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya para bidadari beres mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kahyangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun hingga senja tidak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, adik mereka yang paling bungsu ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kahyangan. Ia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian, Jakatarup datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarup kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsih. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakatarup untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelahnya ia menjadi istri. Rahasianya Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah, Jakatarup sangat penasaran. Namun dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang sudah dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Alhasil, akibat rasa penasaran Jakatarup, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita pada umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kahyangan. Jakatarup pun meminta maaf dan memohon
kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke Kahyangan. Namun Nawangwulan sudah bulat tekadnya. Hingga akhirnya ia pergi ke Kahyangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu syarat, Jaka Tarub tidak boleh bersama Nawangsih ketika Nawangwulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jaka Tarub menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawangwulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawangwulan sambil mendekat Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya selain merawat Nawangsih dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.